Kembali lagi kita juga harus gunakan logika kita, jangan sampai benar-benar terpengaruh oleh penawaran seperti ini yang menjanjikan cepat kaya ya. Iya. Jadi mereka buat yakin dulu, ketika masyarakat sudah yakin pasti dia akan total untuk berinvestasi, baru kemudian dia akan bisa ditarik. Tapi ada syaratnya, deposit dulu. Halo Sobat Info Palu, selamat datang di podcast Info Palu bersama saya Nadia Yakub yang akan menemani kamu mengupas tuntas topik yang akan kita bahas di episode kali ini, yaitu mengenai investasi bodong. Janji kaya jalur cepat, jatuh miskin jalur kilat. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada hari ini, beliau adalah Asisten Manajer OJK Sulawesi Tengah. Untuk itu, langsung saja mari kita sambut Kak Andi Prasetyo. Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam kenal. Sobat OJK, Sobat Info Palu semuanya. Ya. Iya, baik Kak Andi. Nah, kali ini kita akan membahas seputar investasi bodong ya Kak Andi. Nah, sekarang ini tawaran investasi bisa kita temukan di mana saja, mulai dari Instagram, TikTok, atau bahkan grup WhatsApp keluarga. Nah, di satu sisi ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap investasi itu juga meningkat. Nah, namun di sisi lain tidak semua tawaran tersebut benar-benar legal dan aman. Banyak di antaranya justru menyimpan risiko yang tidak disadari. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai fenomena yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu mengenai investasi bodong. Sebuah praktik yang seringkali dibungkus dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi pada akhirnya justru berujung pada kerugian yang tidak sedikit. Nah, Kak Andi, dalam konteks keuangan, bagaimana sebenarnya kita memaknai fenomena investasi bodong ini, Kak? Jadi, kita memaknai fenomena investasi bodong, ini saya perlu jelaskan sedikit ya. Iya. Investasi bodong itu apa? Jadi pada prinsipnya investasi bodong ini adalah investasi yang tidak jelas legalitasnya dan juga tidak logis dari sisi returnnya. Nah, dari legalitas sendiri itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, izin usahanya. Dia macam-macam kayak yang investasi ini. Kalau ada perdagangan forex dan lain-lain itu ada di bawah Pepti, dan investasi itu juga ada di OJK, dan ada juga sebagian trader-trader itu di Kementerian Perdagangan. Dan pastikan juga SIUP-nya itu harus jelas. Karena beberapa kasus ya, contoh yang di Palu kemarin, SIUP-nya ada, tapi SIUP-nya itu nggak sesuai. Jadi SIUP-nya perdagangan, tapi kerjanya menghimpun dana. Jadi kalau di Satgas Pasti sendiri, seluruh kegiatan yang menyalurkan dana, menghimpunkan dana, itu harus dalam perizinan oleh OJK. Terus yang kedua itu pastikan juga return-nya itu logis. Logis dalam artian harus jelas. Yang pertama, bisnisnya itu apa? Kalau kita mau investasi di entitas tertentu, pasti kita harus tahu dulu, jelas dulu dia punya bisnis ini, nggak abu-abu. Jadi misalnya kita berinvestasi ke perusahaan aspal, ya bisnisnya jelas aspal. Begitupun dengan ekspor impor dan perbankan, seperti itu Kak. Dan yang terakhir itu pastikan returnnya itu logis ya. Ya, jadi benchmarknya itu tetap di suku bunga BI dan suku bunga juga LPS. Jika ada lebih dari itu, apalagi sampai menawarkan 10 atau 20-30% per bulan, ini sudah menjurus kepada investasi legal. Iya, ya. Nah, kalau secara sederhana Kak Andi, bagaimana caranya masyarakat pada akhirnya bisa membedakan mana investasi yang legal, mana yang sudah masuk dalam kategori bodong, investasi bodong? Ya, jadi ilegal itu sebenarnya filter awalnya dari cara penawarannya sudah bisa ketahuan kan. Jadi investasi ilegal ini umumnya itu dia dalam penawarannya itu menekankan kepada adrenalin psikologi dari masyarakatnya. Contohnya begini, banyak kasus penawaran ini 20-30% per bulan. Harus daftar sekarang. Kalau tidak, kesempatan ini akan lewat. Nah, investasi yang benar-benar itu nggak ngaruh mau daftar kapan aja. Jadi mau daftar 2 hari, 3 hari, tidak mesti nunggu seperti itu. Jadi memang kalau kita tiba-tiba menerima
filter awalnya mendapat penawaran seperti ini, jangan langsung keburu-buru karena inilah kelemahan sebagian besar masyarakat itu bahwa mereka itu apabila sudah terdistraksi oleh tekanan adrenalinnya, maka logika berpikirnya itu akan kalah. Makanya cepat-cepat deposit, nanti akhirnya baru sadar, oh astaga, saya ternyata kena tipu. Jadi seperti itu kan ide punya ini kurang lebih. Iya ya. Dan kalau misalnya ada modus atau pola-pola yang lain yang perlu ditandai Kak, kan tadi itu dia memang termasuk tanda-tandanya. Mungkin Betul. ada tanda-tanda yang lain yang bisa kita kenali juga dari sekarang. Yang tadi itu yang pertama menawarkan keuntungan yang tinggi, polanya itu dipelajari. Ya. Umumnya mereka itu menggunakan pola member get member, ya. Jadi selain bisnis harus jelas, itu kalau polanya member get member sama seperti kasus yang kejadian kemarin. Jadi dia itu mengambil pendapatan dari rekrut orang baru, itu polanya member get member, terus klaim tanpa risiko. Ya, jadi yang namanya investasi itu, mau apapun dia, bahkan kripto sekalipun, itu fluktuatif. Tidak ada yang menjamin bahwa akan naik terus 5% per bulan sampai tahun, tidak ada. Seperti itu. Jadi, dan terakhir juga dia cenderung menggunakan figur-figur tokoh-tokoh tertentu untuk bisa mencari korbannya untuk ikut sih. Nah, jadi memang kalau misalnya sudah ada yang misalnya hanya batasnya hari ini atau slot terbatas, nah itu sudah bisa sudah cenderung mengarah ke sana. Iya. Nah, kalau dari laporan atau pengaduan yang masuk nih Kak Andi, apakah ada kelompok tertentu yang lebih rentan untuk bisa terjerat investasi bodong ini Kak? Jadi kalau kelompok tertentu yang lebih rentan itu sebenarnya banyak dari teman-teman dari generasi Z ya, Gen Z ya. Karena memang di sini di masa-masa mereka seperti ini kelihatannya mereka seperti FOMO. Betul. Fear out missing out, cenderung ikut-ikutan, terus juga khawatir terhadap penilaian orang lain. Jadi sebenarnya korban paling banyak ini di generasi mereka ini Kak. Seperti itu sebenarnya. Ada juga sebagian besar perempuan dan sebagian besar juga itu para pekerja kantoran. Tapi sebagian besar itu adalah generasi Z, mau investasi bodong atau pinjaman online atau judi online, banyak di generasi ini. Seperti itu sih. Iya, generasi Z yang sekarang ini ya. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan dari berbagai generasi atau dari berbagai kelompok, tapi yang memang paling banyak bisa dibilang yaitu Gen Z ya. Betul, ya. Karena memang masih mau coba-coba mungkin Kak. Rasa ingin tahunya tinggi. Betul. Ingin coba-coba tinggi, pingin tahu tinggi, ya gitulah kurang lebih dia punya latar belakang. Iya, nah biasanya kan investasi bodong ini selalu menawarkan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat ya Kak. Nah sebenarnya janji keuntungan seperti apa yang sebenarnya sudah bisa dibilang ini tidak masuk akal? Ya, jadi janji keuntungan yang tidak masuk akal itu ya, saya kasih contoh saja. Iya. Ketika kita mendapat penawaran bunga kurang lebih atau return 20-30%. Ingat ya, dalam investasi itu dia high risk, high return. Semakin tinggi returnnya, berbarengan juga risikonya semakin tinggi. Tidak ada namanya high return, low risk, itu enggak ada. Jadi sebenarnya kita bisa mengkalkulasi sendiri sebenarnya apabila mendapatkan penawaran, ya misalnya 1% per hari. Iya. Ini penawaran 1% per hari berarti 30% per bulan dan per tahun 365%. Pertanyaannya apakah itu logis? Ya, pasti tidak logis. Benchmarknya saja di rate BI sama LPS itu nggak lebih 6% per tahun. Jadi kalau ada penawaran seperti itu, kembali lagi kita juga harus gunakan logika kita, jangan sampai benar-benar terpengaruh oleh penawaran seperti ini yang menjanjikan cepat kaya ya. Iya. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia itu terstigma di pikirannya itu bahwa ingin cepat kaya. Betul. Tapi santai ya. Jadi pola seperti ini sebenarnya yang cenderung membuat masyarakat kita banyak yang terjerumus di investasi seperti ini. Iya.
memang kalau kita melihat ya bahwa masyarakat sekarang ini banyak yang terjebak dalam iming-iming Betul. keuntungan, dan mereka ya begini, kalau misalnya pengen dapat uang ya harus kerja kan. Iya, harus Nah kerja. ini mereka malah berpikirnya bahwa oh ya kita ikut investasi tanpa cek legalitasnya dan lain-lain seperti itu. Kecuali Pada dia akhirnya- cucunya Elon Musk ya. itu Dia kena terkecuali. warisan ya, itu benar duduk santai kaya raya ya. Oke, ini menarik Andi. Iya. Banyak korban yang bilang awalnya mereka sempat dapat keuntungan. Jadi mereka makin percaya dan akhirnya menambah dana. Nah, kenapa pola seperti ini sering terjadi dalam kasus investasi bodong? Apakah ini memang strategi yang sengaja digunakan oleh pelaku, yaitu dengan memberikan keuntungan di awal agar mereka semakin percaya, Kak? Iya, baik. Itu sebenarnya modus pancingan. Iya. Jadi modus pancingan bagaimana caranya membuat korbannya ini yakin dulu dengan penawaran mereka. Itu biasanya banyak berseliweran di sosmed, di Instagram. Jadi awalnya kita deposit 1 juta, Iya. terus return lagi 1.500.000. Wah bener nih. Terus kita naikin lagi 2 juta, balik 2,5. Sampai ketiga, keempat, pas kelima sudah mulai besar kita deposit. Iya, betul-betul. Itu pasti hilang. Ini sebenarnya modus mereka untuk apa ya? Mereka itu paham betul karakter orang Indonesia ini seperti itu. Jadi mereka buat yakin dulu. Ketika masyarakat sudah yakin, pasti dia akan total untuk berinvestasi. Baru kemudian dia akan istilahnya kayak error system lah. Atau ada juga biasa kasus begini. Bisa ditarik, tapi ada syaratnya. Deposit dulu. Ya sama juga. Jadi umumnya kalau yang sehat itu tidak terpengaruh dengan hal seperti itu. Kita punya kontrol penuh terhadap keuangan kita. Mau kita tarik, deposit kapan saja, itu ada di kontrol konsumen seperti itu kan. Kira-kira kenapa itu masih bisa terjadi ya, Kak? Ini Iya. kan juga pasti edukasi selalu dilakukan, tapi rata-rata masih bisa terjebak ya, Kak? Iya, itu juga. Karena memang kembali lagi ke survei SNLIK tahun 2025 ya, di mana kurang lebih 86% itu inklusi bisa diakses seluruh masyarakat, sedangkan di sisi lain literasinya itu kurang lebih 14%. Jadi saya jelaskan dulu ya, literasi ini adalah tingkat pemahaman. Iya. Inklusi itu adalah kebebasan kita mengakses apapun itu. Jadi inklusinya sudah sangat tinggi, tidak dibarengi dengan literasi keuangan yang seimbang, sehingga banyak masyarakat kita itu yang cenderung masih selalu saja jadi korban. Apalagi kan sekarang ini kita di era digital ya. Betul. Digital yang sangat canggih dan sudah sangat kebablasan. Jadi kesempatan dan modus apapun itu sangat besar. Jadi sebagaimanapun tidak edukasi, yang namanya hasrat manusia itu tidak bisa dibendung juga kalau ingin coba sesuatu. Iya. Kayak begitu sih. Apalagi kalau posisinya yang memang butuh uang ya, Kak. Betul. Itu pasti lebih Butuh rentan. uang dan ingin cepat kelihatan. Pengen cepat kelihatan. Tahu-tahu, wah Adi kaya raya, wah buset. Kayak gitulah. Ya, ketika tawaran investasi datang dari orang terdekat, Kak, misalnya dari teman atau bahkan misalnya keluarga nih, Kak. Karena memang ada beberapa juga dari kasus-kasus yang terjadi atau bahkan dari kenalan saya juga yang memang itu dorongan dari keluarga atau misalnya bahkan dari ayah dan ibu sendiri juga, Kak, itu ada. Nah ini dorongan keluarga ya? Iya. Nah ini bagaimana menyikapi hal tersebut, Kak? Karena ini kan dari keluarga sendiri, jadi kayak rasa kepercayaannya itu tinggi. Ya, jadi kalau seandainya ini dorongan dari keluarga, kita cara mudahnya itu pertama ajak keluarga kita itu cek perizinannya dulu. Bisa di kanal OJK di laman webnya atau di WhatsApp-nya lebih mudah, di kontak 157 di 081 157 157 157. Cukup cek namanya di situ. Kalau terdaftar ya monggo silakan lanjut. Tapi kalau tidak terdaftar, ini harus berhati-hati. Karena apa? Kalau dia berizin, setidaknya kita tahu siapa yang dicari kalau bermasalah. Iya. Kita tahu siapa yang jadi bermasalah dan tahu orangnya di mana, dan ada media pertandingnya, tindak lanjut pengaduannya. Tapi kalau seandainya itu tidak berizin atau ilegal, mau kemana? Ini masyarakat mengadunya. Ini jadi masalah. Jadi kalau seandainya diajak oleh keluarga, mungkin keluarganya juga perlu sama-sama sharing dulu, edukasi.
apa sih yang Bapak tawarin, apa sih yang Om tawarin, ayo kita cek sama-sama. Kalau memang tidak berizin, mending sama-sama dijauhi. Iya. Karena Gitu sih. biasanya kalau bukan malas atau mungkin tidak tahu juga Kak, Iya. seperti itu. Dan ya Jangan-jangan cenderung ke pola member get member tuh keluarganya bisa jadi. Ajak aduh. sepupu, ajak Iya. om, akhirnya ikut semua. Itu polanya sama ya seperti kemarin yang ramai itu ya. Iya. Satu keluarga ikut semua, ada tuh datang mengadu. Ya polanya Aduh. itu malah lebih hati-hati. Kerugiannya bisa lebih besar karena satu keluarga ya Kak. Aduh. Iya betul. Masyarakat perlu hati-hati ya. Iya, nah sekarang kan banyak juga investasi yang dibungkus dengan istilah keren Kak. Seperti misalnya robot trading, AI trading, atau sistem otomatis. Nah dari sisi OJK, bagaimana masyarakat bisa membedakan nih Kak, supaya kita tidak terjerumus atau terjerat? Ya jadi memang kalau ada istilah AI robot trading star itu memang kelihatannya lebih keren ya, lebih modern, lebih keren. Tapi ingat bahwa robot trading itu hanya alat ya. Dan potensi salahnya itu juga ada. Ya, jadi umumnya kalau pola robot trading begini itu ada beberapa ya. Yang pertama itu intinya robot broker beda. Ya, jadi kalau dia polanya itu yang sebenarnya kita beli softwarenya, uang kita ya di broker itu tidak terpengaruh. Dan robot trading ini hanya alat untuk mempermudah kita menganalisis pergerakan fundamental dari saham itu sendiri. Nah, umumnya kalau yang tidak benar ini, ajakannya justru melakukan deposit ke robot tradingnya. Ini yang tidak benar. Dan robot trading itu harusnya tidak mengikat ke satu broker tertentu. Dia bisa konsumen ini bisa berinvestasi di mana saja. Ini hanya alat pendukungnya saja. Robot trading itu sendiri Kak. Yang seperti saya bilang di awal tadi, masyarakat itu memiliki kendali penuh atas dananya dia. Tidak tunggu nanti, biasanya itu kalau yang palsu ya, dibatasi penarikannya. Penarikannya dibatasi. Misalnya dana saya dari 20 juta, tidak boleh narik full dulu, setengahnya dulu. Iya. Atau boleh narik full asal cari member baru atau seperti apa, itu contohnya. Bedanya di situ sih yang utamanya yang bisa kita kenali Kak dari polanya robot trading ini. Ya, jadi dia suka membatasi transaksinya. Kalau yang sebenarnya itu bebas, konsumen itu bisa punya kehendak penuh untuk transaksinya itu sendiri. Iya, kalau yang investasi bodong ini berarti membatasi begitu ya. Padahal maksudnya kita sebenarnya punya akses penuh dengan keuangan kita. Betul. Itu ya. Nah, ini kan seperti yang Kak Andi sampaikan tadi ya. Nah, misalnya ini seseorang ditawari investasi lewat media sosial dengan janji keuntungan 25-30% per bulan dan diminta untuk segera melakukan transfer karena katanya kesempatan terbatas. Nah, jika kita berada di posisi seperti itu Kak, langkah pertama apa yang bisa kita ambil Kak? Jadi ketika kita mendapatkan penawaran tentu kita wah apa nih? Yang kita lakukan itu adalah yang pertama tahan napas dulu ya. Tahan napas, atur napas baik-baik ya. Terus pikir. Secara logika dan rasional ya. 20% sampai 30% per bulan. Suku bunga kredit saja itu cuma 11%. Kalau dikasih keuntungan saya 20%, lebih tinggi dari suku bunga kredit, kenapa nggak ambil kredit aja? Kenapa masih minta uang saya? Karena kalau logikanya kalau mereka ambil kredit 11% masih nutup dong ya. Seperti itu. Jadi tahan napas dulu, berpikir rasional, jangan sampai adrenalin kita karena terburu-buru mengalahkan logika kita. Jadi seperti itu polanya kita. Kita hitung lagi ya seperti tadi. Oh 20%, 30% per bulan. Berarti kalau setahun itu bisa sampai 300%. Sangat tidak logis. Tidak ada perusahaan yang bisa memberikan return sebanyak itu continue. Secara berkesinambungan, terus-menerus. Di sisi lain kan, bisnis ini kan dia tergantung dengan ekonomi ya. Dia bisa fluktuatif naik turun. Kadang bisa naik, kadang turun banget, kadang juga tinggi banget. Jadi, kalau ada penawaran yang mendesak seperti itu, agar supaya
kita bisa lebih tenang dulu. Karena kembali lagi, investasi yang sehat itu tidak terpengaruh mau buru-buru atau tidak. Investasi yang sehat itu mau di besok kah, lusa, itu tidak ngaruh, tidak mesti buru-buru. Jadi inilah salah satu cara pelaku kejahatan itu untuk mencari celah dari masyarakat itu dengan membuat dia menjadi terdistraksi, terburu-buru sehingga dia segera. Sebenarnya modus begini tidak hanya di investasi, di scam pun lebih banyak. Kalau polanya di scam itu, contoh kemarin ada kasus, akun Bapak mengalami kebobolan, tolong kirimkan kode OTP untuk segera kita tindak lanjuti, dikasih lah jebolan. Sebenarnya investasi di modus investasi, di modus scam banyak pola seperti begini yang menyerang psikologinya sehingga terburu-buru mengalahkan logika, akhirnya menjadi korban. Iya, jadi memang harus berpikir secara rasional ya Kak. Betul. Dan kalau tadi Kakak bilang tahan napas, jangan lupa dibuang juga. Tahan napas dibuang dulu, entar iya benar. Ntar sebelum investasi. Ya, tahan napas dulu, buang, jangan lupa dibuang ya, kita diralat ya. Nah sering juga kita lihat nih Kak ya, testimoni di media sosial yang terlihat ini sangat meyakinkan. Bahkan ada yang menunjukkan bukti transfer atau screenshot. Ini screenshot keuntungan ya Kak. Nah, menurut Kak Andi sejauh mana testimoni ini dapat memanipulasi masyarakat Kak? Jadi memang sejauh ini tuh banyak testimoni yang memperlihatkan kesuksesan dia di bisnis tersebut. Yaitu sebenarnya pola marketing mereka untuk mencari nasabah yang sebanyak-banyaknya. Tapi kembali lagi sebagai masyarakat, pastikan sebelum menindaklanjuti investasi apapun itu, yang saya bilang di awal tadi itu pastikan dia legal dan logis dulu. Iya. Ya, jangan tergiur oleh penawaran-penawaran yang seperti tadi itu Kak. Yang kelihatan. Jadi ingat kembali lagi dalam keuangan itu, dalam dunia keuangan itu, hal-hal yang terlihat sangat indah bisa jadi itu tidak pernah ada ya. Karena semuanya itu penuh risiko. Ada risikonya. Jadi kalau memang penawaran, yang namanya penawaran itu pasti yang dijual bagusnya semua ya. Betul. Ya, contoh kalau penawaran mobil, mana ada mobil ini boros, cepat panas, yang ada nggak laku. Jadi memang hal yang biasa itu menawarkan profit yang wah ini itu. Tapi pastikan lagi sebelum mengambil itu pastikan dia legal dan logis dulu. Legal perizinannya dan logis baik dari jenis usahanya dan returnnya. Seperti itu Kak. Kalau misalnya sudah terlanjur Kak menanamkan dana, apa langkah yang diambil Kak? Nah, kalau sudah terlanjur menanamkan dana, kembali lagi case-nya. Yang pertama, sudah berizin atau tidak? Iya. Kalau sudah berizin, it's okay, lanjut. Tapi kalau seandainya dia tidak berizin, harapannya itu segera tarik dananya. Dan laporkan ke Satgas Pasti melalui sepasti.ojk.go.id agar supaya entitas tersebut tidak memakan korban yang banyak dan dimatikan oleh Satgas Pasti. Seperti itu kalau sudah terlanjur. Tapi kalau dia berizin, it's okay, lanjut aja. Dilanjutkan saja tidak apa-apa ya. Jadi memang harus dicek legalitasnya. Iya. Pastikan itu umumnya penawaran investasi ilegal itu tidak jauh-jauh ya dari return tinggi, member, terus menggunakan figur publik, ada katanya tanpa resiko, tidak jauh-jauh. Polanya itu sama semua, apapun namanya, bentuknya, polanya sama tuh. Nah, berarti itu tanda-tanda ataupun juga modus-modus yang sebenarnya perlu kita kenali dari sekarang ya, supaya kita tidak terjebak. Yang paling pertama itu sebenarnya simpel ya Kak, dicek saja legalitasnya dulu. Betul, dicek dulu dia punya legalitasnya. Nah, terakhir Kak, apakah ada pesan ke masyarakat supaya pada akhirnya tidak terjebak di investasi bodong ini Kak? Oke, baik. Bagi masyarakat Kota Palu, nah Sobat Info Palu, Sobat OJK juga, kembali lagi sikapi uang Bapak Ibu dengan bijak, gunakan sesuai kebutuhan dan jangan mau diperbudak keinginan, apalagi penawaran itu berkaitan dengan penawaran investasi. Pastikan legal dan logis. Legal bentuk usaha dan perizinan usahanya, dan pastikan logis dari bentuk return yang diterima. Seperti itu. Jadi berhati-hati, pemahaman Anda itu adalah
pondasi untuk menjaga keuangan Anda agar tidak terjerumus kepada kejahatan keuangan. Karena kejahatan keuangan ini tuh dia itu secara tidak langsung menyerang psikologis. Ada yang bisa bunuh diri, ada yang depresi. Jadi tuh, terus belajar, pahami keuangan, dan jangan lupa follow terus Info Palu dan OJK Sultan. Iya. Ya, itu aja. Iya. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Info Palu. Tadi kita sudah begitu banyak ya membahas tentang investasi bodong. Tadi sudah diulang-ulang juga sama Kak Andi mengenai modus-modus yang seharusnya itu sudah bisa kita kenali dari sekarang. Dan sebenarnya simpel saja, itu cek legalitasnya. Betul. Ya. Jadi jangan malas, harus rajin mencari tahu ya. Apalagi kan kalau kayak Gen Z sekarang itu mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Betul, ya. Sangat tinggi. Jadi jangan lupa juga untuk lebih kritis juga dan ditingkatkan juga literasinya ya. Penting untuk kita ingat bahwa setiap keputusan investasi harus didasarkan pada pengetahuan dan kehati-hatian, bukan sekadar iming-iming keuntungan. Jangan mudah tergiur janji hasil besar dalam waktu singkat. Kenali risikonya, cek legalitasnya, dan pastikan kita berinvestasi dengan bijak agar terhindar dari praktik investasi bodong. Buat Sobat Info Palu, jangan lupa untuk terus terhubung bersama kami dengan cara memfollow akun Instagram Info Palu, TikTok, Facebook, dan juga jangan lupa subscribe akun YouTube Info Palu. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram OJK_Sultan ya untuk bisa mengikuti update-update yang terbaru. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Andi yang sama-sama. tidak pernah bosan ya untuk melakukan edukasi sering-sering saja bagus ke masyarakat, dan semoga apa yang disampaikan ini bisa membuka wawasan, memberikan perspektif baru. Pada akhirnya masyarakat juga bisa lebih mengenali modus-modus dari investasi bodong, bisa terhindar dari praktik-praktik keuangan yang ilegal seperti itu. Dan ya, sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Sampai jumpa.